Hai, selamat akhir pekan. Semoga di minggu ini semuanya teman-teman bisa menikmati suasana yang baik. Gini guys, saya ingin sharing dengan adanya temuan itu yang menyatakan bahwa ternyata orang tidak boleh dicap atau dilabeli bodoh atau pintar hanya sebagai label terpisah. Kenapa? Orang dulu kalau orang dianggap bodoh itu karena kalau misalnya dulu ya karena tidak sekolah, lalu orang bilang kamu bodoh kalau kamu sekolah jadi pintar. Ternyata tidak selamanya itu benar loh guys. Kenapa? Contohnya begini ya guys, kalau misalnya ada orang ya sekolah tinggi-tinggi ambil S1, S2, S3, profesor dan sebagainya, hanya gara-gara itu dia baru dibilang baru pinter, ya bahaya dong. Kan ada kalanya orang misalnya ya guys ya, dia tidak pernah sekolah itu misalnya pada zaman dulu orang tua kita lah dulu kakek nenek kita. Walaupun mereka tidak pernah ke sekolah, kita pada saat itu belum ada misalnya sekolah formal. Tetapi tidak semata-mata kita boleh mengatakan zaman dulu semua orang tua kita yang tidak sekolah bodoh, tidak. Jadi bagaimana itu guys, supaya orang jangan cap langsung ini bodoh, ini orang pintar. Gini guys, orang itu bodoh atau pintar tidak boleh dilabeli seperti orang ngecat tembok. Kalau kita ngecat tembok warna putih, maka selamanya tembok itu putih. Kalau kita mengecat tembok itu misalnya biru, maka selamanya tembok itu biru. Tapi manusia bukan tembok guys. Jadi dia tidak bisa dikatakan orang ini pintar atau bodoh selamanya, tidak. Bisa aja orang itu misalnya nih, dia bisa mencapai sarjana 1, 2, 3, lalu menjadi mendapat gelar doktor, profesor. Pada waktu itu umumnya pasti orang bilang wah ini pintar ya. Kalau nggak pintar pasti nggak bisa jadi profesor. Tetapi jangan salah guys. Orang bisa juga menjadi tidak pintar walaupun bisa profesor, dia bisa berbuat bodoh pada saat profesor apabila dia tidak menghargai ilmu dan tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Contoh, kita katakanlah oknum G ya, RG, misalnya ada oknum RG menyandang gelar profesor. Tentu kalau orang menyandang profesor, pasti orang melabel panik pintar nih, ya pintar. Kenapa? Bisa menyandang gelar profesor. Tetapi kalau orang yang bernama oknum RG ini tiap hari ngomongnya adalah mengatakan hal kedunguan, yang dia tahu ngomongnya dungu, semua orang yang lain yang tidak sependapat dia dibilang dungu, bahkan presiden aja dia bilang dungu. Bagaimana mungkin kita yakin orang yang ngomong itu orang pintar guys? Pintar itu adalah bukan hanya karena dia ditentukan apakah dia punya kesarjanaan ya. Pintar itu tidak bisa dilabeli sebagai ngecat tembok wah selamanya ada pintar. Kapan dia pintar? Selama dia menjaga kepintarannya guys. Jadi contohnya lagi nih guys, ada orang memiliki uang 1 triliun. Tentu kalau pada saat dia memiliki uang 1 triliun itu, selama uang triliun itu masih ada dimilikinya, tidak ada hilang, ya kita bisa bilang dia memiliki uang 1 triliun. Setuju? Oke. Nah, apabila orang yang memiliki uang 1 triliun ini guys, dia tidak menjaga misalnya uangnya dia taruh di depan rumahnya, dia tidur dia misalnya di halaman rumah, dia tidur, uang 1 miliar atau 1 triliun tadi dia taruh di sebelah bantalnya guys. Lalu datang pencuri atau perampok, mencuri habis uangnya sehingga tidak ada lagi di ATM-nya. Kebetulan dia tidak punya uang ya di ATM, dia ada orang, dia bikin uangnya disimpan. Pada saat uang itu dihilang 1 triliun dan pencurinya lari misalnya ke hutan, pada saat itu guys, apakah orang itu punya uang 1 triliun? Tidak. Seperti itu kalau dia bilang, kalau orang menilai pintar atau bodoh. Tidak semata-mata orang yang memiliki gelar dokter, profesor itu pintar selamanya guys. Kalau dia bagaimana menentukannya? Selama dia menjaga kepintarannya tidak hilang. Seperti orang yang punya uang 1 triliun, selama dia jaga uang 1 triliun itu tidak hilang, dia mesti pegang dan dia jaga.
dia masih punya uang 1 triliun tuh guys. Tapi kalau orang yang mengaku-ngaku punya uang puluhan triliun tapi dia sebar, dia buang ke laut uangnya, setelah itu dia tidak punya uang lagi guys. Dia tetap tidak bisa lagi dibilang orang pemilik uang 1 triliun guys. Kalau dia buang uangnya. Begitu juga orang yang oknum yang memiliki gelar profesor apapun dia, kalau omongannya ngelantur, bilang-bilang dungu terus, tidak menebar kebaikan, tidak menebar keharmonisan, tapi yang ditebar adalah kebencian, dia akan menjadi orang bodoh guys. Jadi tergantung kita, bagaimana kita bisa menjaga diri kita bisa disebut pintar atau bodoh. Sama dengan gini guys, ada orang yang kalau kita bilang ya, dia itu bisa bilang sarjana, mau sarjana UI boleh, atau mungkin master suatu ilmu budaya boleh ya. Pada saat di wisuda pasti orang, wah pintar nih. Tapi kalau orang yang memiliki kesarjanaan tadi guys, tiba-tiba ngomong, contohnya dia ngomong ngelantur gini guys, dia bilang seperti ini, dia menganggap bahwa karena dia tidak suka Densus 88, kita bilang aja semoga Densus 88 dibubarin ya katanya. Ini omongannya sebenarnya orang nggak ngerti apa dia ini melawak, ngelantur, atau ngelamun. Kalau seorang yang udah berpredikat sarjana ke atas, master, ngomong bahwa Densus 88 dibubarkan, waduh berbahaya guys. Ini sama dengan tidak menggunakan akal budi. Kita tahu bahwa selama Densus 88, kepolisian, ya BNPT, TNI Polri bersinergi dengan rakyat menjaga NKRI, maka negeri kita akan aman, tentram, dan tidak ada tempat yang aman bagi teroris di negeri kita. Setuju? Tapi kalau satu persatu dibubarin guys, kalau dibubarkan Densusnya, ya, bayangkan guys kalau Densus dibubarkan. Yang tadinya polisi mau menangkap perampok, yang tadinya polisi mau menangkap penjudi, jadi terganggu tugasnya. Kenapa? Disuruh lagi nangkap teroris yang bersembunyi guys di hutan. Terganggu dong teman-teman yang lagi mau ngadu ke polisi, tunggu polisi lagi ke hutan nyari pencuri, ngerti ya? Jadi semuanya ada bidang masing-masing. Lalu kalau ada yang menganggap kan ada BNPT, itu apalagi Densus, oh beda guys, beda. BNPT bukan untuk menangkap ke hutan-hutan guys, tapi adalah menanggulangi terorismenya dengan segala bentuk penanganannya. Sudah ditangkap Densus, maka Densus akan menangkap yang lain, dan tugas untuk membina orang yang ditangkap tadi supaya sadar ke jalan yang benar, itulah tugas BNPT. Bekerja sama dengan kiai, bekerja sama dengan ulama, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dan bekerja sama dengan siapapun yang beringin negara kita bagus, yang nasionalis. Jadi begitu guys. Jadi kalau orang mau dibilang bodoh atau pintar, jangan kita lihat hanya dari segi sarjana, bukan itu aja. Itu nggak cukup guys. Orang punya duit atau enggak, ya tergantung dia lagi punya duit atau enggak. Orang punya duit bisa punya lagi di rumahnya atau disimpan di rekening. Tapi kalau di rekening nggak ada, uang yang di rumah juga dirampok orang, pada saat itu dia tidak punya apa-apa guys. Kalau dia lagi tidak ada lagi misalnya simpanan lain, hilang. Jadi begitu juga guys dengan orang yang punya kepintaran, kepintarannya akan hilang apabila dia tidak dijaga kepintarannya. Seperti orang tidak menjaga uang yang ada di sebelah bantal 1 triliun dicuri orang karena dia tidur di halaman rumah dengan memuat uangnya. Tambah dengan gitu guys, kalau kita tidak bijaksana berkata-kata, sembarangan saja, ya, menebarkan ujaran kebencian, apapun kesarjanaannya, orang itu tidak akan bisa dibilang pintar atau bijak. Tapi orang bisa menjadi seperti orang bodoh. Orang tidak tahu lagi dengan profesor atau bukan. Orang hanya lihat dari ucapannya guys. Oh, ucapannya bagus atau tidak, bijaksana atau tidak. Tidak mungkin orang yang bijaksana itu akan menebar kebencian atau menebarkan kedunguan. Kita sangat kadang-kadang tersindir ya. Ada profesor dari luar negeri yang mengakui pemerintah kita bijaksana, ya, arif dan bijaksana, sangat baik, beruntung Indonesia. Itu profesor yang ahli melihat negara kita sedang maju bersama rakyat, pemerintah dan rakyat bersatu. Tapi kalau provokator pasti akan menuduh yang bukan-bukan, memfitnah yang bukan-bukan. Kita tidak ikut yang provokator, mari kita ikut yang profesor. Setuju? Selamat akhir pekan. Nice moment, great moment for you. Very good of you. Oke.
love Indonesia, love our nation. Merdeka.